Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa bersyukur. Selamat belajar generasi penerus bangsa. Jangan lupa like dan subscribe. Siapkan catatan juga ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Nah, sebelumnya pernahkah kalian mendengar seseorang mengemukakan pemikirannya nih, misalkan Nadiem Makarim sedang mengemukakan gagasan-gagasan briliannya mengenai dunia pendidikan. Nah, jika kalian pernah mendengar hal seperti itu, maka sebenarnya itulah yang dimaksud dengan pidato. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif, meliputi arti, tujuan, jenis, metode, informasi penting, dan simpulan. Nah, targetnya hari ini kita harus bisa nih mengetahui dan memahami mengenai arti, tujuan, jenis, metode dari pidato persuasif. Selain itu, dari sebuah pidato kita harus bisa mengidentifikasi informasi penting dan simpulannya. Nah, ini pidato itu artinya sebenarnya adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi bentuknya lisan, mengungkapkan pikiran dalam bentuk lisan. Kalau pidato persuasif, kata kuncinya ada dari kata persuasif. Persuasif artinya bersifat mengajak. Jadi pidato ini tujuannya untuk mengajak, meyakinkan atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen atau alasan menurut sudut pandang membaca. Karena yang namanya kita sedang berpidato, maka kita sedang berargumen. Argumennya isinya tentang ajakan, ada unsur ajakan di sana, maka itulah yang dimaksud sebagai pidato persuasif. Apa sih tujuan pidato persuasif? Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur, bahkan menggerakkan pendengar agar melakukan ajakan kita. Nah, jenis pidato berdasarkan maksud dan tujuan penyampaiannya itu ada 4. Yang pertama, sambutan. Sambutan itu biasanya dilakukan oleh pihak berwenang yang memiliki jabatan. Misalkan ada sebuah acara, biasanya di situ ada sambutan ketua panitia, kemudian dan orang-orang yang menjabat di atasnya. Misalkan sambutan yang ada di sekolah, biasanya ada sambutan dari ketua panitia, kemudian Bapak Kepala Sekolah. Nah, setelah itu ada pidato pemerintahan. Yang namanya saja pemerintahan, berarti pidato itu disampaikan oleh pemerintah untuk rakyatnya, berasal dari pemerintahan untuk rakyat. Kalau pidato instansi berarti kata kuncinya ada pada kata instansi. Instansi berarti dari instansi disampaikan pada khalayak publik, jadi bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Misalkan dari instansi kesehatan menyampaikan pada warga sekitar, seperti itu. Yang keempat nih, terakhir ada ceramah. Ceramah ini pidato yang disampaikan seseorang. Jadi kalau yang tadi pemerintah itu berarti pemerintah, instansi-instansi, sambutan itu orang-orang yang mempunyai jabatan dalam suatu kegiatan itu. Kalau ceramah itu seseorang. Seseorang berarti secara umum bebas yang tidak termasuk dalam 3 kategori di atas. Next, kita pada metode penyampaian pidato. Metode penyampaian pidato persuasif yang pertama ada memoriter. Berarti kalau memoriter berarti dilakukan secara hafalan. Jadi sudah ada teksnya, dihafalkan baru pidato. Kalau manuskrip berarti pidatonya itu membaca naskah. Biasanya ketika ada upacara nih, misalkan upacara hari kemerdekaan, biasanya pembinanya itu yang berpidato itu biasanya membacakan naskah dari pemerintah. Kemudian itu contoh ya dari pidato manuskrip, jadi membaca naskah saja. Kemudian pidato impromptu. Pidato impromptu itu langsung tanpa naskah. Misalkan kalian diminta tiba-tiba dipersilahkan untuk berpidato tanpa membaca naskah, jadi langsung bilang nih, langsung spontan, secara spontan tanpa ada naskah. Kalau pidato ekstemporan itu sudah ada kerangkanya, tapi belum ditulis secara keseluruhan, jadi hanya ada kerangkanya. Nanti saya akan bilang ini, kemudian baru berbicara. Jadi ketika bicara itu bisa melihat, oh kerangkanya setelah ini saya
nanti akan bicara ini, seperti itu untuk pidato eksemporan. Nah, ini selanjutnya ada informasi penting teks pidato persuasif. Ingat, namanya informasi penting berarti hubungannya dengan 5W plus 1H. Apa saja? Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Caranya bagaimana ya? Kita harus tahu inti dari informasi pentingnya yang bisa menjawab pertanyaan 5W 1H tadi. Ini contoh pertanyaannya. Nah, pertanyaan dan jawaban ini bisa dibuat tanya jawab, tabel, atau paragraf. Next langsung. Simpulan teks pidato. Namanya simpulan berarti berkaitan dengan ringkasan isi pidato. Apa saja pesan yang disampaikan dalam pidato, pemikiran apa yang ada di sana. Jadi intinya ini pidato isinya apa sih? Nah, itu berarti simpulan. Nah, ini contoh pidato, silahkan kalian baca mengenai physical distancing. Setelah itu kita akan belajar bersama-sama mencari informasi penting dan simpulannya. Ini dia, informasi penting teks pidato. Jadi tadi ini berupa tanya jawab ya. Ini ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Setelah itu dijawab. Dan yang jelas pertanyaan 5W1H ini harus ada dalam pidato, teks pidato tersebut. Atau kalau itu secara lisan berarti harus kalian benar-benar dengarkan, harus sesuai dengan penyampaiannya. Nah, setelah dibuat tanya jawab seperti ini, bisa dibuat paragraf agar lebih mudah ini. Hasilnya simpulannya adalah untuk mencegah maksudnya informasi penting teks pidatonya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia yang belum tahu pasti kapan berakhirnya. Bapak Kepala Sekolah mengimbau pada para siswa agar menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan dengan baik. Nah, simpulannya apa? Nah, ini isinya, COVID itu merupakan sebuah wabah penyakit menular. Dan sampai ini ya, ada 2 kesimpulan ini, atau bisa kalian simpulkan dengan lebih ringkas lagi, terserah kalian. Jadi kesimpulan itu lebih pada apa sih sebenarnya isi dari pidato yang telah dibaca atau didengar. Nah, itulah simpulan. Nah, ini dia sekarang misi yang harus diselesaikan. Siapkan buku tulis kalian, silahkan kalian tulis pengertian pidato persuasif, tujuannya apa, kemudian jenis metodenya, beserta artinya. Setelah itu kalian bisa cari pidato persuasif, boleh di internet, boleh di buku atau sumber lain, terserah. Kalian tulis di buku tulis kalian pidatonya, kemudian diidentifikasi informasi penting dan simpulannya. Seperti contoh ini contoh simpulan, ini contoh informasi pentingnya. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa berdoa, tetap berusaha, usahalah yang baik, karena dari usaha yang baik itu akan menghasilkan masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.